Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 15 adalah yang A, lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal SKB guru SD, SMP maupun SMA, mata pelajaran IPA pada materi tata surya. Yuk, mari kita belajar. Cayo. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Planet di galaksi Bima Sakti yang dikelilingi oleh sebuah cincin adalah planet A. Mars, B. Saturnus, C. Uranus, D. Neptunus, atau E. Merkurius. Planet yang mempunyai sebuah cincin atau dikelilingi oleh sebuah cincin merupakan planet. Oke, kita ke pembahasan. Planet yang mempunyai cincin adalah yang B, Saturnus. Planet di tata surya yang memiliki cincin yang paling besar dan jelas adalah Saturnus. Selain itu juga sebenarnya Jupiter juga dikelilingi oleh cincin, namun tidak sejelas planet Saturnus. Jadi yang tepat untuk nomor 1 adalah yang B, Saturnus. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 2. Di bawah ini, planet yang ada di tata surya yang tidak memiliki satelit. Yang tidak memiliki satelit adalah A. Venus, B. Mars, C. Jupiter, D. Bumi, atau E. Saturnus. Planet yang tidak ada satelitnya. Oke, kita ke pembahasan. Planet yang tidak mempunyai satelit adalah yang A. Venus. Planet Bumi memiliki satelit yang bernama Bulan. Kemudian planet Mars itu punya 2, yaitu Phobos dan Deimos. Kemudian Jupiter memiliki 63 satelit, yang paling banyak ya. Di antaranya ada Europa, Ganymede, Callisto, dan sebagainya. Kemudian ada planet Saturnus memiliki 59 satelit. Di antaranya Hyperion dan Phoebe dan sebagainya. Jadi yang tidak mempunyai adalah Venus. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, soal nomor 3. Berikut yang sering disebut planet biru adalah A. Bumi, B. Mars, C. Jupiter, D. Venus, E. Uranus. Planet biru adalah julukan untuk planet. Oke, kita ke pembahasan. Planet biru adalah yang A, Bumi. Karena 2/3 permukaannya ditutupi oleh air. Jadi Bumi itu disebut juga planet biru. Jadi banyak samudranya. Jadi warnanya biru. Kemudian Uranus terbentuk dari batu, es, dan hidrogen. Keberadaan metana menjadikan Uranus memiliki warna biru kehijauan. Biru tapi tidak sebiru Bumi. Kemudian Mars atau planet merah memiliki ukuran setengah dari ukuran Bumi. Kerak planet Mars terdiri dari besi oksida yang membuat planet tersebut berwarna merah. Kemudian Jupiter adalah planet terbesar di tata surya yang memiliki ukuran 1400 kali lebih besar dari Bumi. Kemudian Merkurius julukannya adalah planet yang terdekat dengan matahari. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang A, Bumi. Lanjut soal nomor 4.
Pada bulan Januari, bagian di bumi, yaitu di benua Eropa, akan mengalami A. Semi karena matahari bersinar lebih lama, B. Panas karena waktu malam lebih pendek, C. Dingin karena matahari condong ke arah selatan, D. Gugur karena matahari lebih condong ke arah utara, atau E. karena matahari lebih condong ke arah utara. Pada bulan Januari di bagian bumi, bagian benua Eropa mengalami musim apa? Semi, gugur, dingin. Oke, kita langsung ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah C. Dingin. Karena matahari lebih condong ke arah selatan. Mulai sekitar tanggal 23 September, matahari makin condong ke arah selatan, sehingga suhu di belahan utara bumi makin turun. Nah, di belahan bumi utara itu adalah benua Eropa. Puncaknya tanggal 22 Desember, matahari tampak melintas di 23,5 derajat lintang selatan, sehingga suhu bumi di belahan utara makin rendah hingga bulan Maret. Jadi mulai tanggal 22 saat Natal tiba, itu di benua Eropa mengalami musim dingin. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 5. Fenomena alam yang disebabkan oleh revolusi bumi adalah A. Perubahan waktu di tempat yang sama, B. Perbedaan lamanya siang dan malam, C. Perubahan arah angin di khatulistiwa, D. Gerak bintang dari timur ke barat, atau E. Gerak bintang dan gerak planet ke arah barat. Fenomena yang disebabkan revolusi bumi. Berarti revolusi bumi itu adalah bumi mengelilingi matahari. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang Oke, kita ke pembahasan. Jawaban adalah B. Perbedaan lamanya siang dan malam. Revolusi bumi menyebabkan yang pertama, perubahan musim, adanya musim dingin, musim panas, gugur, dan musim semi. Kemudian gerak semu tahunan matahari dari selatan ataupun sebaliknya, dari selatan atau dari utara. Kemudian perbedaan lamanya waktu siang dan malam, terutama daerah yang jauh dari khatulistiwa. Kemudian perubahan rasi bintang yang tampak dari bumi dari waktu ke waktu. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang B. Perbedaan lamanya siang dan malam. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Salah satu fenomena alam yang disebabkan oleh rotasi bumi adalah A. Gerak semu tahunan matahari dari arah utara ke selatan dan sebaliknya. B. Terjadinya perubahan cuaca pada siang hari dan malam hari. Atau C. Perubahan rasi bintang yang tampak dari bumi. Atau D. Gerak semu harian matahari dari timur ke barat. Atau E. Gerak semu tahunan matahari dari selatan atau sebaliknya. Di sini adalah rotasi bumi. Rotasi bumi yaitu perputaran bumi pada porosnya, kemudian menyebabkan fenomena alam yang Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Gerak semu harian matahari dari timur ke barat. Perubahan rasi bintang di langit dan gerak semu tahunan matahari disebabkan oleh revolusi bumi. Revolusi bumi itu bumi mengelilingi matahari.
Sedangkan revolusi bumi dan rotasi bumi tidak berpengaruh pada perubahan cuaca. Gerak semu harian matahari disebabkan oleh rotasi bumi dari barat ke timur. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 7. Berikut ini adalah kelompok planet dalam pada sistem tata surya, yaitu A. Bumi, Saturnus, Mars. B. Neptunus, Uranus, dan Jupiter. C. Venus, Mars, dan Merkurius. D. Neptunus, Jupiter, dan Uranus. Atau E. Merkurius, Bumi, dan Uranus. Di sini pada sistem tata surya itu ada planet dalam dan planet luar. Jadi planet dalam itu adalah planet yang dekat dengan matahari. Kemudian yang planet luar adalah planet yang jauh dari matahari. Nah, dari A sampai E manakah yang jawaban yang tepat yang merupakan planet dalam? Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Venus, Mars, Merkurius. Kelompok planet dalam merupakan planet yang posisinya tadi paling dekat dengan matahari. Jadi urutannya Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sampai Mars saja ya. Kemudian planet luarnya, setelah Mars ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kelompok planet luar juga bisa disebut dengan gas raksasa atau gas giant. Jadi yang planet luar itu planetnya ukurannya besar-besar semua. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah C. Venus, Mars, dan Merkurius. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 8. Komet memiliki ciri-ciri dibanding dengan anggota tata surya yang lain, yaitu A. Lintasannya lurus. B. Ekornya selalu di depan matahari. C. Lintasannya berbelok-belok. Atau D. Semakin dekat dengan matahari, ekornya semakin panjang. Kemudian yang E. Semakin jauh dengan matahari, ekornya semakin panjang. Ciri-ciri dari komet, yaitu dari A sampai E manakah yang paling tepat? Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah D. Semakin dekat dengan matahari, ekornya semakin panjang. Ciri-ciri komet antara lain, yang pertama lintasannya lonjong, jadi bukan lurus, bukan berbelok-belok. Kemudian ekornya selalu membelakangi matahari, bukan di depan. Kemudian semakin dekat dengan matahari, ekornya semakin panjang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, lanjut soal nomor 9. Berikut ini merupakan struktur penyusun dari matahari, kecuali berarti yang bukan merupakan struktur matahari. Yang pertama atau A, kromosfer. Yang B, stratosfer. Yang C, fotosfer. Atau D, korona. Dan E, inti matahari, yang merupakan struktur penyusun dari matahari. Yang kecuali berarti yang bukan. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang B, stratosfer. Stratosfer ini adalah penyusun dari bumi ya. Struktur dari penyusun bumi. Oke, kita bahas yang pertama, korona, bukan virus ya di sini ya. Di sini lapisan terluar dari matahari dan tampak mengelilingi matahari ketika terjadi gerhana matahari. Kemudian fotosfer ini mempunyai suhu sekitar 6000 derajat Celcius. Kemudian ketebalannya sekitar 500 km dan disebut juga
lapisan cahaya karena memancarkan cahaya yang sangat kuat dan sebagian cahayanya sampai ke bumi. Kemudian ada kromosfer. Di sini mempunyai suhu sekitar 4.000 sampai 10.000 derajat Celcius. Kemudian mempunyai ketebalan sekitar 16.000 km. Maaf ya, tipe ini bukan sekira tapi sekitar. Kemudian yang terakhir, inti bumi merupakan pusat matahari, mempunyai suhu sekitarnya 15 juta derajat Celcius. Ukurannya itu berukuran seperempat diameter matahari dan 1/64 total volume matahari. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang B, stratosfer. Oke, lanjut soal nomor 10. Daya tarik yang sangat besar dari bumi menyebabkan A. Planet-planet beredar mengelilingi matahari. B. Terjadinya matahari. C. Terjadinya planet-planet. Atau E. Temperatur yang sangat tinggi. Atau E. Massa yang besar dari matahari. Daya tarik dari matahari menyebabkan. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah A. Planet-planet beredar mengelilingi matahari. Gravitasi atau daya tarik dari matahari yang sangat besar akan menyebabkan planet-planet dan benda langit lainnya yang berada pada susunan tata surya bergerak berputar mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya. Jadi berputarnya itu sesuai lintasannya tadi agar tidak bertabrakan antar planet. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor 11. Gerhana matahari total terjadi pada saat A. Bulan baru, di mana penumbra bulan menutupi permukaan bumi. B. Bulan purnama, di mana umbra bulan menutupi bumi. Atau C. Bulan baru, di mana umbra bulan menutupi sebagian permukaan bumi. D. Bulan purnama, di mana penumbra bulan menutupi sebagian permukaan bumi. Atau E. Bulan purnama atau bulan baru, ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari sebaris, yang menyebabkan gerhana total. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Gerhana matahari akan terjadi pada saat bulan mati atau bulan baru. Pada saat itu, bulan dalam posisi konjungsi atau siang hari dan terdapat di sekitar simpul atau tepat pada simpul. Pada saat itulah bayangan bulan menutupi sebagian permukaan bumi yang kebetulan siang hari. Jika yang menutupi permukaan bumi itu bayangan inti bulan atau umbra bulan, maka daerah yang tertutup akan menjadi gelap untuk beberapa menit. Lamanya sekitar 6-7 menit. Daerah itu dikatakan mengalami gerhana matahari total atau sempurna. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 11 adalah C. Bulan baru, di mana umbra bulan menutupi sebagian permukaan bumi. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 12. Sebuah komet memiliki ekor yang sangat panjang. Ekor komet akan selalu A. Di belakang karena merupakan gas. B. Di depan karena didorong energi matahari. C. Tidak menentu karena tergantung sifatnya gas. D. Menjauhi matahari karena didorong oleh energi matahari. Atau E. Kadang-kadang ke belakang, kadang-kadang ke depan.
Oke, kita ke pembahasan ekor komet. Jawaban yang tepat adalah yang D. Komet terdiri atas dua bagian, yaitu kepala dan ekor. Kepala komet terdiri atas bagian inti dan koma dengan diameter 100.000 km. Ekornya mempunyai panjang 10 sampai 100 juta kilometer. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari karena didorong oleh energi matahari. Jadi jawaban yang tepat nomor 12 adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 13. Benda angkasa yang memiliki lintasan yang lebih lonjong dan tidak selalu terletak pada bidang ekliptika adalah A. Bintang, B. Bulan, C. Meteor, D. Komet, atau E. Asteroid. Yang merupakan benda langit yang memiliki lintasan yang lebih lonjong adalah dari A sampai E, manakah yang paling tepat? Oke, kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat adalah D. Komet. Yang pertama adalah bintang, adalah sebuah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Kemudian bulan atau luna adalah benda langit yang letaknya paling dekat dengan bumi, yaitu merupakan satelit dari bumi. Yang ketiga, meteor adalah benda langit yang bergerak dan memancarkan cahaya. Yang keempat, yaitu komet, adalah benda langit yang terbentuk menyerupai bintang dan diselubungi oleh kabut yang remang-remang dan memiliki bidang edar yang sangat lonjong atau elips. Dan yang terakhir, asteroid adalah planet-planet kecil yang sangat banyak dan beredar pada orbitnya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Komet. Oke, lanjut soal nomor 14. Susunan benda angkasa yang membentuk suatu sistem dengan matahari sebagai pusatnya dinamakan A. Komet, B. Galaksi, C. Tata surya, D. Planet dalam, atau E. Bintang berekor. Yang dinamakan susunan benda angkasa yang membentuk suatu sistem dengan matahari disebut atau dinamakan. Oke, kita lihat pembahasannya. Jawabannya adalah C. Tata surya. Tata surya adalah suatu sistem atau susunan dari benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan 8 planet-planet yang mengelilinginya serta satelit-satelit yang mengelilingi planet induknya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah C. Oke, selanjutnya soal nomor 15. Berikut yang bukan termasuk macam-macam bentuk galaksi adalah A. Lingkaran, B. Tak beraturan, C. Spiral, D. Spiral berpalang, atau E. Elips. Yang bukan termasuk macam-macam bentuk galaksi dari A sampai E, manakah yang paling tepat? Oke, kita lihat pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Lingkaran, berarti bukan termasuk macam-macam bentuk galaksi. Yang pertama, spiral. Galaksi ini mempunyai noda-noda Katerina dengan lengan-lengan berbentuk spiral keluar dari pusat yang terang. Jumlahnya kira-kira 60%. Kemudian bentuk spiral berpalang. Lengan-lengan spiral galaksi ini keluar dari bagian ujung suatu pusat. Kira-kira 18% dari jumlah galaksi merupakan spiral-spiral yang terpotong.
Kemudian bentuk elips, galaksi ini berbentuk elips. Mulai dari bentuknya yang hampir menyerupai bola kaki sampai pada bentuk yang sangat pipih seperti bola rugby. Jumlahnya kira-kira 18%. Kemudian yang terakhir, bentuk tak beraturan kira-kira 4% dari jumlah galaksi berbentuk tak beraturan atau tidak mempunyai bentuk tertentu. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 15 adalah yang A, lingkaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.